Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengar kisah masa lalu dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sejak kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Tepat di depan matanya, kedua orang tuanya mati. Karena itu, pemikirannya pun mulai berbelok. Semakin dewasa pun, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral memaknai membunuh sebagai dasar dari segala sesuatu yang terjadi di dunia. Satu kata yang terkesan negatif tetapi memiliki banyak makna. Itulah yang dipikirkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kemudian karena pembunuhan itu, dia pun akhirnya mampu membangun jalur jiwa. Jalur yang benar-benar baru ketika masa itu. Kemudian, apalagi yang akan menjadi cerita hari ini? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 207. Saat ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral masih terkurung di dalam kesengsaraan abadi memori kelabu. Karena itu, dia sama sekali tidak bergerak sampai saat ini. Sementara, di saat yang sama kesengsaraan abadi yang kedua pun sudah turun. Semua orang bisa melihat dan mengenali kesengsaraan abadi yang kedua. Kesengsaraan abadi ini dikenal dengan nama kesengsaraan abadi ruang jernih. Dalam sejarah, kesengsaraan abadi ruang jernih pernah muncul satu kali, di mana di dalam kisah itu salah seorang masterku peringkat 8 dari dataran utara berakhir tragis setelah mengalami kesengsaraan ruang jernih. Penampakannya sendiri terlihat seperti burung yang dapat membersihkan apapun yang ada di sekitarnya. Burung-burung akan mulai turun dan melukai dan membersihkan objek yang tidak seharusnya ada di sekitar sana. Salah satunya tentu adalah tubuh manusia ataupun binatang buas. Karena karakteristiknya ini, para burung yang keluar dari kesengsaraan abadi yang kedua ini langsung bergerak dan mulai melukai tubuh dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Lukanya semakin waktu menjadi semakin dalam dan juga semakin banyak. Sementara Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak bereaksi sedikit pun. Dia masih tenggelam di dalam memori kelabu. Melihat ini, Ying Buxie hanya bisa berseru dari tanah. Sementara Bo Qing dia tampak pucat. Bagaimanapun saat ini mereka juga masih menghadapi kesengsaraan besar yang menahan mereka. Setelah itu gambaran di awan kelabu mulai berubah lagi. Pengalaman hidup Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjadi semakin banyak yang terekspos. Sebagai hasilnya, semua ingatan yang telah tampil kemudian berubah menjadi kabut pelangi yang terus meluas di belakang Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kemudian, gambar di kabut kelabu mulai berubah lagi. Kali ini cahaya hijau bersinar terang. Lalu saat memudar, semua orang bisa tahu bahwa itu adalah fragmen dari surga hijau yang melegenda. Ketika itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bersama dengan beberapa orang Gu Immortal. Mereka berniat untuk menyerang kota Bulu Suci. Namun sayangnya mereka kurang beruntung. Para Gu Immortal dari kota Bulu Suci sedang memegang masa jayanya. Karena itu mereka pun berhasil melakukan serangan balik pada Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan rekan-rekannya. Pada akhirnya mereka semua terusir dan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral harus menelan pil pahit. Dia mengalami luka yang sangat parah, bahkan nyawanya nyaris tak terselamatkan. Gambar kembali berubah lagi. Semua orang kini bisa melihat bahwa semakin banyak gambar yang ditampilkan, sifat membunuh dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menjadi semakin kental, bersamaan juga dengan peningkatan kultivasinya. Saat ini, gambar awan kelabu telah berubah lagi. Tempat itu adalah ruang perak putih, tempat di mana warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Sekarang Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah menerobos masuk dengan penuh kesombongannya. Surga Pencuri
Meskipun kau telah peringkat 9, tapi kau sudah mati. Jadi kenapa kau tidak menyerahkan saja warisanmu padaku?" Namun karena yang mulia iblis surga pencuri meninggalkan warisannya untuk setan dari dunia lain, maka yang mulia iblis jiwa spektral hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Bahkan setelah dengan ceroboh melawan yang mulia iblis surga pencuri, yang mulia iblis jiwa spektral harus menderita luka sebagai hukumannya. Memang ketika itu yang mulia iblis jiwa spektral masih berada di peringkat 8. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia iblis surga pencuri. Waktu terus berlalu, dan pada akhirnya yang mulia iblis jiwa spektral telah mencapai peringkat 9. Dia mendominasi dunia dan dia membantai siapapun di sepanjang jalan. Kali ini dia berdiri di puncak. Rambutnya pun telah berubah menjadi putih. Dalam sejarah bahkan dikatakan bahwa yang mulia iblis jiwa spektral tidak akan pernah ragu untuk membunuh siapapun agar bisa mendapatkan Gu Umur. Salah satu yang paling terkenal di dalam kisahnya yaitu yang mulia iblis jiwa spektral sampai menghancurkan sebuah kekuatan super dan membantai lebih dari 10 juta orang hanya untuk mendapatkan sebuah Gu Umur. Memang, pada akhirnya yang mulia iblis jiwa spektral tetaplah manusia. Dia akan mati jika waktunya telah tiba. Karena itu, yang mulia iblis jiwa spektral terus-menerus mencari Gu Umur. Sampai akhirnya, sebuah pertanyaan mulai menggelitik pikirannya. Dia berseru, "Surga, jika kau ingin membunuh kami manusia, mengapa kau menciptakan kami? Apa kami semua hanyalah mainan untukmu?" Pada akhirnya, meski yang mulia iblis jiwa spektral adalah yang terkuat di dunia, dia tetap akan mengalami kebingungan. Bahkan, jalan membunuh miliknya pun tidak bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaannya kali ini. Setelah itu, kabut kembali berubah. Kali ini yang mulia iblis jiwa spektral muncul lagi di dalam sebuah ruang warisan sejati milik yang mulia iblis surga pencuri. Ini adalah tempat yang sama dengan yang ia kunjungi saat dia masih muda. Kemudian, wasiat dari yang mulia iblis surga pencuri lalu menunjukkan dirinya. Dia berkata, "Bagi kita yang telah menyandang gelar yang mulia adalah orang-orang yang telah mencapai titik yang luar biasa. Karena itu aku berharap kau mau meninggalkan warisan sejatiku untuk orang yang memang ditakdirkan." Mendengar itu yang mulia iblis jiwa spektral berkata, "Ketika aku masih muda, aku memang sangat menginginkan warisan yang ada di tempat ini. Tapi sekarang aku sudah memiliki dauku sendiri. Karena itu, meski aku tahu warisan di tempat ini sangat berharga, aku sudah tidak tertarik untuk mengambilnya. Namun, aku punya pertanyaan yang harus kau jawab sebagai gantinya." Mendengar itu yang mulia iblis surga pencuri pun tersenyum. "Aku mengerti. Aku akan berbagi pengalamanku sebagai referensi. Tapi berjanjilah untuk meninggalkan tempat ini setelah kau mendapatkan apa yang ku ketahui." "Oke," jawab yang mulia iblis jiwa spektral. Kemudian, wasiat dari yang mulia iblis surga pencuri berkata, "Kamu mungkin sudah tahu bahwa aku berasal dari dunia lain. Akulah yang kalian sebut dengan iblis dari dunia lain. Tempatku berasal benar-benar berbeda dengan dunia ini. Aku hanya seorang musafir di dunia ini. Aku hanya ingin pulang ke duniaku lagi. Karena itu aku telah berjuang sepanjang hidupku untuk mencapai tujuan ini. Perkenalkan, nama asliku Ben Jiesun. Sebelum aku datang kemari, aku memiliki seorang tunangan yang cantik. Dan ketika itu kami sudah bersiap untuk menikah. Semua berjalan lancar pada awalnya. Ketika itu aku juga memiliki sebuah pekerjaan yang bagus sebagai operator mecha." "Mecha?" Yang mulia iblis jiwa spektral bertanya. "Ya, mecha. Kamu bisa menganggapnya sebagai golem dari besi.
Dengan segala pengaturan, seseorang bisa masuk ke dalamnya dan kemudian memanipulasi golem itu untuk melepaskan kekuatan yang besar, kata Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Cerita mereka terus berlanjut, tapi kemudian gambar kembali berubah. Kali ini yang terlihat adalah pemandangan di dalam gedung 88 Yang. Di sana Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral memegangi salah satu warisan sejati dari The Great Sun. Dia tampak menghela nafas panjang dan berkata, "Metode kepemilikan ini dapat memperpanjang umur, tapi memiliki tubuh menggunakan jiwa hanyalah metode yang putus asa. Kematian masih akan tetap menghantui. Pada akhirnya, cara teraman untuk memperpanjang umur adalah menggunakan Gu Umur. Namun, menggunakan Gu Umur sesungguhnya sama dengan menentang surga. Bahkan jika The Great Sun membangun gedung 88 Yang untuk mengumpulkan Gu Umur di seluruh dataran utara, tapi di saat yang sama surga justru mengurangi produksi Gu Umur. Pada akhirnya, The Great Sun pun tidak bisa bertahan." Setelah itu gambar kembali berubah. Kali ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ada di dalam sungai waktu. Kali ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ada di dalam sungai waktu. Rupanya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mencoba mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Kemudian jiwanya dibawa masuk ke dalam aliran sungai waktu. Di dalam aliran sungai waktu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bisa melihat sebuah teratai merah yang terapung di atas air. Lalu aura kegelapan terpancar dari tubuhnya dan mulai merusak teratai merah itu. Melihat hal ini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral segera mengatur auranya dan kemudian berhasil meninggalkan wajah hantu di atas teratai merah itu. Sepertinya wajah hantu dan teratai merah inilah yang Fang Yuan lihat di sungai waktu di saat dia gagal mengaktifkan Spring Autumn Cicanda. Entah apa hubungannya, nanti pasti akan terbongkar. Sekarang kembali ke ceritanya. Sementara itu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berkata, "Sepanjang sejarah, Yang Mulia Iblis Teratai Merah adalah yang paling misterius. Aku bahkan tidak mengerti kenapa dia sebelumnya tidak benar-benar menghancurkan Gu Nasib, melainkan dia justru meninggalkan Gu Nasib saat dia terluka." Memikirkan pertanyaan ini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kemudian mendapatkan informasi yang terus berdatangan ke dalam benaknya, dan dia mulai mengetahui beberapa hal. Siapa sangka kalau Yang Mulia Konstelasi Bintang sudah membuat skema sedalam ini. Siapa sangka bahwa hanya iblis dari dunia lain yang lengkap yang bisa menghancurkan Gu Nasib. Bahkan surga pencuri rupanya hanyalah separuh iblis dunia lain. Jiwanya memang berasal dari dunia lain, tapi tubuhnya dilahirkan di dunia ini. Itu membuat dia hanya separuh iblis dunia lain. Karena itu dia tidak bisa menghancurkan Gu Nasib. Kalau aku ingin memperpanjang umurku, maka aku harus menentang kehendak surga. Meski kehendak surga tidak memiliki jiwa, tapi sepertinya aku bisa melawannya menggunakan warisan teratai merah. Dengan begini, aku bisa memiliki tubuh dari dunia lain, dan kemudian menjadi separuh iblis dunia lain. Aku bisa menyelesaikan apa yang gagal diselesaikan oleh iblis teratai merah di masa lalu. Setelah itu gambaran mulai berubah lagi. Kali ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah memasang formasi Gu yang tak terhitung jumlahnya. Di sana juga terdapat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mayat itu sangat beragam, mulai dari manusia, dari segala umur, dan juga segala macam varian manusia. Dalam legenda Renzu, dia memiliki pencapaian yang besar, dan aku tidak menyangka kalau aku bisa memahaminya saat ini. Renzu adalah wujud asli dari jalur manusia, sementara aku adalah wujud asli dari jalur jiwa. Hari ini, kalau aku bisa mendapatkan tubuh dari dunia lain, maka aku tidak akan kalah dari Renzu.
Setelah semua persiapan selesai, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pun mulai mengaktifkan semua formasi itu. Sayangnya, semua tidak berjalan sesuai dengan rencana dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia tidak mampu menanggung semua beban itu. Pada akhirnya, dia pun gagal dan terluka parah. Kemudian, setelah beberapa waktu, akhirnya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pun mati dalam penderitaan. Melihat semua ini, orang-orang dari pengadilan surgawi pun terkejut dan terlihat senang. Namun, ini baru sepenggal kisah. Semua orang sadar bahwa kisah ini masih berlanjut. Karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Setelah itu, gambar mulai berubah lagi. Setelah kematian dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, obsesinya tertinggal di dalam tanah terberkati kehidupan dan kematian. Saat ini wujudnya bukan lagi manusia, melainkan sosok yang memiliki 3 kepala dengan 1000 tangan. Saat ini sosok Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral melihat penampilannya sendiri di danau. Dia bergumam, "Bagus, aku berhasil menciptakan metode melahap jiwa berdasarkan jalur makan yang kudapatkan. Ini tidak hanya membuatku kembali ke puncak, tetapi aku juga bisa melahap jiwa untuk mendapatkan ingatan dan pengalaman kultivasi mereka selama hidup. Ini sungguh berkah yang tersembunyi. Tapi dari awal sampai akhir aku tidak bisa menemukan jiwa dari Yang Mulia Abadi ataupun Yang Mulia Iblis yang lainnya. Aku tidak mengerti kemana mereka semua pergi. Kalau misalnya yang tidak ada adalah Yang Mulia Konstelasi Bintang dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, maka aku bisa mengerti. Karena mungkin mereka berdua telah kembali pulang ke rumah. Namun bagaimana dengan yang lainnya?" Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bertanya-tanya. Lalu dia melanjutkan, "Tapi ini semua bukan masalah. Sekarang dengan kekuatan ini, sudah waktunya aku kembali ke dunia yang hidup. Meskipun tubuh utamaku tidak bisa keluar, tapi aku bisa mengirim beberapa potong jiwa ke dunia luar." Rupanya setelah kematiannya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral belum benar-benar meninggalkan dunia. Jiwanya terus berkembang hingga dia mampu mengirimkan potongan jiwanya ke dunia luar. Memikirkan hal ini, semua orang pun bergidik merinding. Kemudian gambar berubah lagi. Kali ini yang terlihat di sana adalah 7 orang anak kecil yang keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Mereka itu adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Masing-masing dari mereka diberi julukan atau nama sesuai dengan warna. Mereka adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, biru muda atau azur, dan juga yang terakhir adalah ungu. Sesungguhnya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengirimkan 10 pecahan jiwa. Namun sayang sekali, karena keluar dari pintu kehidupan dan kematian itu sama saja dengan menentang surga, maka ujiannya pun menjadi sangat berat dan 3 potongan jiwa yang lain tidak berhasil melewatinya. Setelah itu ketujuh orang ini kemudian memutuskan untuk berpisah. Mereka akan bergerak secara rahasia dan membangun karakter mereka sendiri-sendiri untuk kemudian menyusun kebangkitan dari tubuh utama mereka. Mereka semua akan bergerak dari balik bayangan. Karena itu mereka sepakat bahwa mereka juga akan mendirikan sebuah organisasi yang kemudian akan dikenal dengan nama Sekte Bayangan. Semuanya karena mereka bergerak di balik bayangan. Ya, inilah asal muasal dari lahirnya Sekte Bayangan. Sementara itu, melihat semua gambaran ini, orang-orang dari pengadilan surgawi kembali terkejut. Itu Booking. Jadi sebenarnya Booking adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Semua orang mulai bertukar pendapat. Bahkan mereka juga mulai menyalahkan Sekte Afinitas Roh karena mereka telah gagal mengenali identitas dari Booking yang sebenarnya. Orang-orang dari pengadilan surgawi mulai marah.
Tapi kemudian pemimpin menara menghentikan mereka. Karena pada akhirnya bukan hanya sekte afinitas roh yang kecolongan, namun pengadilan surgawi pun bernasib sama. Padahal pengadilan surgawi adalah puncak kekuatan dari benua tengah. Belum lagi, salah satu orang kepercayaan mereka lah yang merupakan pengkhianat dan juga mata-mata dari sekte bayangan. Memikirkan semua ini, orang-orang pada akhirnya terdiam. Lalu kemudian, di tanah tubuh Boking pun bergetar hebat. Dia berkata, "Azur suamiku." Ya, kita harus ingat bahwa yang ada di dalam tubuh Boking itu adalah jiwa Moyao. Maka ketika melihat penampilan dari suaminya ketika muda, itu membuat dia sulit untuk mengontrol dirinya. Kemudian setelah itu gambar mulai berubah lagi. Kali ini point of view yang ditampilkan adalah point of view dari masing-masing pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Gambar yang muncul saat ini adalah ingatan dari Boking. Saat dia berada di ujung kematiannya, dia berada di dalam pelukan Moyao. Lalu dengan suara lemah dia berkata, "Pada titik ini aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku adalah bagian dari sekte bayangan. Dan aku adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kau telah mencintai orang yang salah. Aku hanya akan menyebabkan kesulitan untukmu di masa depan. Maka pergilah, pergi sebelum terlambat." Mendengar semua itu, Moyao bersikeras tidak mau pergi. Bahkan meski dia sudah mengetahui identitas dari Boking, dia tetap memilih untuk berada di sampingnya. Boking belum mati. Dia masih berada di dalam keadaan kritis, yang mana di kemudian hari dia akan bisa pulih lagi. Lalu gambar mulai berubah. Kali ini Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kembali mengirimkan potongan jiwa dalam jumlah yang jauh lebih banyak ke dunia manusia. Dia mulai membangun sekte bayangan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, keenam pecahan utama berkumpul bersama saat ini, kecuali Boking tentunya. Mereka semua membahas tentang Boking alias si Azur. Dalam pertemuan itu, mereka telah mengetahui segalanya dari ingatan Boking. Lalu banyak orang yang mulai menyalahkan Boking atas tindakannya, karena dia malah membongkar identitasnya sendiri yang berasal dari sekte bayangan. Jujur, ini adalah masalah yang serius. Rencana mereka terancam gagal jika sampai dunia mengetahui kebenaran ini. Tapi kemudian, pecahan ungu menengahi. Dia telah mengembangkan jalur kebijaksanaan. Oleh karena itu, dia dipercaya sebagai penasehat dari dalam sekte bayangan. Si ungu mengatakan bahwa ini tidak sepenuhnya salah Boking, karena Boking pada akhirnya jatuh ke dalam jeratan Gu Cinta peringkat 9. Karena itu, dia terjebak pada cintanya pada Moyao, begitu juga sebaliknya. Memikirkan ini, pecahan ungu berkata bahwa dia akan membantu Boking untuk menyempurnakan gerakan pembunuh gabungan, yaitu pedang kebijaksanaan. Dengan begitu, maka Boking bisa memotong benang cinta pada dirinya sendiri, lalu membuat Moyao bekerja untuk mereka. Dengan cara ini, maka sekte bayangan tidak akan diketahui oleh publik sampai waktunya tiba. Mendengar itu, semua orang pun akhirnya setuju. Sementara itu, Moyao yang melihat semua ini, dia benar-benar merasa terpukul. Kemudian, gambar pun mulai berubah lagi. Kali ini 7 pecahan berkumpul, termasuk Boking di dalamnya. Mereka semua melaporkan kondisi masing-masing. Kali ini pecahan ungu bertanya pada Boking. Sepertinya tidak ada masalah besar saat ini. Lalu bagaimana dengan peri Moyao? Boking lalu menjawab, "Wanita bodoh itu bahkan siap mengorbankan dirinya untukku. Dia bahkan sekarang pergi ke gedung 88 yang untuk memperbaiki Gu memanggil bencana. Dia mau menarik kesengsaraan abadi untuk dirinya sendiri ketika nanti aku mengalami kesengsaraan besar." Mendengar semua ini, tubuh Boking jelas bergetar hebat. Dia merasa dikhianati.
Ying Wuxie yang ada di dekat Mo Yao, dia mulai merasakan bahaya. Jadi dia berupaya untuk menenangkan Mo Yao. Lalu gambar kembali berubah. Kali ini hanya 5 orang yang berkumpul. Mereka melaporkan kalau utusan biru atau putra bintang 7 kali ini gagal. Dia telah mencoba menyatukan fragmen surga biru untuk meneliti kehendak surga. Tapi pada akhirnya dia malah tenggelam ke dalam alam mimpi. Semua orang tampak masam ketika mendengar hal ini. Mereka memang tidak pernah merasa tenang sejak hari pertama mereka dikirim ke dunia, karena kehendak surga terus mengincar mereka dari waktu ke waktu. Sementara itu, saat ini kesengsaraan abadi ketiga telah turun. Kesengsaraan abadi ketiga ini adalah racun minyak gelap, di mana tetesan minyak beracun jatuh dari langit dan kemudian mulai mengkorosi tubuh dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Ying Wuxie tidak bisa melakukan apapun. Wajahnya kini tampak cemas, sementara Bo King dia terdiam. Sepertinya setelah mengetahui kenyataan, Mo Yao yang ada di dalam tubuh Bo King benar-benar terpukul. Untungnya mereka berdua berada di tempat yang tidak tersentuh oleh kesengsaraan abadi, sehingga mereka berdua masih bisa bertahan sampai detik ini. Sementara itu, di luar formasi, Helolan dan Tai Bayun Seng kini berusaha untuk melarikan diri. Masih ingat cerita sebelumnya bahwa saat mereka bertemu dengan 3 orang Gu Immortal, mereka bertarung. Helolan sungguh memiliki kepercayaan yang besar dalam pertarungan itu. Tapi sayang sekali, tidak lama setelahnya, 2 orang Gu Immortal yang lain ikut berdatangan dan membantu musuh. Alhasil, Helolan dengan cepat tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan menghadapi kelima orang ini. Jadi, pada akhirnya, dengan keputusan yang sangat bijak, mereka pun melarikan diri. Lalu kembali ke dalam formasi. Setelah itu, awan kelabu terus menunjukkan ingatan dari pecahan jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Salah satu di antaranya adalah Pak Tua Yanxi yang sedang menyelesaikan deduksinya atas Fang Yuan. Lalu Qin Bai Sheng dengan pertarungan 100 harinya di lembah Luopo. Kemudian gambar yang berikutnya adalah pertarungan di Gunung Yitian. Semua ingatan telah muncul, maka artinya kesengsaraan memori kelabu sudah hampir berakhir. Semua awan kelabu itu pada akhirnya sekarang berubah menjadi awan pelangi. Melihat semua ini, para Gu Immortal dari pengadilan surgawi benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ada pengaturan sebesar ini di balik pelupuk mata mereka. Di tengah pemikiran itu, kemudian kesengsaraan abadi yang kelima kini telah muncul. Semua orang pada akhirnya berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka. Seluruh tubuh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral kini sungguh diselimuti oleh tanaman, tapi dia tetap tidak bergerak sedikit pun. Ketika orang-orang dari pengadilan surgawi melihat hal ini, mereka berseru, "Tunggu, ada yang salah, ada sesuatu yang salah." Gu Immortal yang lain juga berkata, "Benar, kesengsaraan memori kelabu telah selesai, tapi sampai saat ini dia masih belum bergerak. Jangan-jangan dia sengaja melakukan ini. Tunggu, lihat formasi 10 fisik ekstrim itu." Para Gu Immortal dari pengadilan surgawi mulai mengalihkan pandangan mereka saat menyadari semuanya. Apa? Sepertinya Sekte Bayangan bahkan telah menyimpulkan kesengsaraan abadi yang akan datang. Bahkan mereka dengan sengaja menggunakan kesengsaraan abadi sebagai sarana menyempurnakan rencana mereka. Para bajingan ini benar-benar sangat pandai. Tapi apa sebenarnya yang sedang mereka coba perbaiki? Saat ini, dengan kelima dao yang dibawa oleh kesengsaraan abadi, semua pengaturan di dalam formasi 10 fisik ekstrim menjadi sempurna. Sementara pemimpin menara yang semula diam, dia kemudian berkata, "Kita tidak bisa terus berdiam seperti ini. Kita harus hancurkan skema dari Iblis Jiwa Spektral. Kita hancurkan formasi 10 fisik ekstrim ini." Saya setuju. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, saya akan melakukannya.
seru seorang Gu Immortal dengan penuh keyakinan. Kemudian beberapa dari mereka juga mengikuti sosok itu. Dan melihat semua ini, pemimpin menara pun tersenyum. Dia kemudian berkata, "Aku telah memutuskan mereka yang akan mengikutiku dan yang akan tetap tinggal. Menara ini tidak akan bisa bertahan setelah serangan terakhir. Maka mereka yang tetap tinggal memiliki tugas untuk mengumpulkan semua sisa menara ini. Dan aku akan mengirimkan semuanya ke surga putih." Mendengar itu, semua orang pun mengangguk. Mereka mengerti tugas mereka masing-masing. Setelah itu, bersama dengan pemimpin menara, sebagian Gu Immortal yang ditunjuk sebelumnya mulai mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Lalu, menara pengadilan surgawi menggunakan gerakan pembunuh yang mampu memanipulasi kesengsaraan besar dan kesengsaraan abadi. Kali ini, serangan dari kesengsaraan itu menjadi semakin kuat. Sementara yang mulia iblis jiwa spektral tidak tinggal diam. Dia pun menyerang balik menara pengadilan surgawi. Kemudian benturan hebat pun terjadi. Sayangnya, saat ini menara pengadilan surgawi telah jatuh ke titik terendahnya. Jadi, karena hal itu, kekuatannya sangat-sangat terbatas. Satu persatu, ahli peringkat 8 dari menara pengadilan surgawi mulai mati. Sampai pada akhirnya yang terakhir adalah pemimpin menara. "Bajingan jiwa spektral, kau berniat melampaui surga. Aku yakin kau akan mati seperti anjing." Itu adalah sumpah terakhir yang keluar dari mulut pemimpin menara. Tubuh dan jiwanya kemudian hancur bersama dengan menara pengadilan surgawi. Pada akhirnya, menara pengadilan surgawi pecah dan berubah menjadi fragmen-fragmen kecil. Lalu, karena pengaturan yang ditinggalkan oleh pemimpin menara sebelumnya, pada akhirnya semua fragmen-fragmen itu, serta para Gu Immortal yang masih hidup, mereka semua dikirimkan menuju ke surga putih. Semuanya berubah menjadi cahaya putih dan menembus formasi 10 fisik ekstrim. Kemudian, sekarang, setelah serangan terakhir itu, yang mulia iblis jiwa spektral pun rupa-rupanya juga menderita kerusakan yang tidak sedikit. Tubuhnya yang semula ribuan meter, kini hanya tersisa beberapa meter saja. Bahkan, jiwanya yang sebelumnya sangat solid, kini berubah menjadi transparan. Auranya pun menjadi semakin lemah. Di saat itu, tiba-tiba cahaya pedang melintas ke arah yang mulia iblis jiwa spektral. "Jiwa spektral, kembalikan suamiku!" teriak Mo Yao di dalam tubuh Boking. Yang mulia iblis jiwa spektral mengabaikan cahaya pedang itu, dan kemudian cahaya pedang itu ditelan oleh formasi 10 fisik ekstrim. Setelah itu, seluruh kabut gelap dan juga formasi 10 fisik ekstrim mulai menyusut dan berubah menjadi sebuah bola bundar. Bola ini bersinar dengan 9 warna yang berbeda. "Bajingan, kau sudah berjanji padaku kalau kau akan menghidupkan kembali suamiku," teriak Mo Yao yang kini bergerak mendekat. Sementara itu, yang mulia iblis jiwa spektral melihat Mo Yao di dalam tubuh Boking. Dia berkata, pecahan jiwa yang menciptakan Boking telah hancur dalam kesengsaraan besar waktu itu. Dia telah kehilangan jiwanya. Itu artinya aku tidak bisa menghidupkan Boking secara pribadi. "Apa? Kau artinya berbohong padaku?" teriak Mo Yao. Dia tampak mengepalkan tinju dengan erat. "Aku tidak membohongimu. Pada akhirnya, meski aku tidak bisa menghidupkan pribadi Boking, tapi ketika aku hidup, maka secara alami Boking juga hidup. Karena aku adalah tubuh utama Boking, kebangkitanku tidak ada bedanya dengan kebangkitan dari Boking. Itulah yang kujanjikan padamu sebelumnya." "Bajingan tua, kau benar-benar menipuku." Mo Yao sangat marah dan energinya terus meluap-luap. Kemudian saat dia hendak menyerang yang mulia iblis jiwa spektral, tubuh dari Mo Yao terhenti dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Mo Yao pun kini menjadi panik.
Tapi kemudian Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berkata, "Jangan lupa bahwa tubuh yang kau gunakan itu adalah milikku. Kau tidak akan bisa mengendalikannya sesukamu jika ada aku di sini." Untunglah sebelumnya Yanxi sudah memperingatkanku, jadi aku sudah menyiapkan segalanya. Sekarang, karena kau adalah penghalang terakhirku, maka sepertinya tidak ada pilihan lain selain melahapmu. Setelah itu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pada akhirnya menarik jiwa Moyao keluar dari dalam tubuh Poking. Dia lalu melahap jiwa Moyao. Segera setelah melahap jiwa Moyao, jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pun mengalami peningkatan sedikit dan kini jiwanya menjadi lebih solid. Lalu Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berkata, "Wu Xie, kau akan melindungiku selagi aku bersiap. Hanya butuh 10 nafas, maka semuanya akan selesai." "Baik," kata Ying Wu Xie yang kemudian terbang mendekat. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral lalu mulai melakukan deteksi di sekitar sana. Dia memastikan bahwa tidak akan ada lagi gangguan di sekitar sana. Dia bisa melihat bahwa saat ini Tai Baiyun Seng dan He Laolan sedang menjaga Fang Yuan di kejauhan. Dia bisa melihat bahwa kelopak mata Fang Yuan mulai bergerak. Tapi dia bisa melihat bahwa waktu untuk Fang Yuan keluar dari alam mimpi sudah sangat dekat. Tapi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sama sekali tidak panik. Dia kemudian berkata, "Tidak ada masalah. Ying Wu Xie, berapa lama umur yang masih kau miliki?" "Hanya 15 menit, kata Ying Wu Xie. "Tidak masalah, itu sudah lebih dari cukup. Kau akan menjagaku di sini." Ying Wu Xie pun mengangguk. Lalu setelah itu, kembali tubuh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mulai mengecil dan dia mulai bergerak ke arah bola yang memancarkan sinar dengan 9 warna. Sementara di sisi lain, mata Fang Yuan akhirnya terbuka. "Bajingan!" seru Fang Yuan tiba-tiba. Tai Baiyun Seng melihat Fang Yuan sadar dia sangat bahagia. "Fang Yuan, akhirnya kau bangun." Tapi kemudian He Laolan langsung menyela, "Berhentilah bicara. Kau harus menggunakan Gu Perjalanan Abadi dan kita harus segera pergi dari sini." He Laolan tahu bahwa situasi di sini belum aman. Namun, sayang seribu sayang Fang Yuan tiba-tiba menghantam keduanya hingga terbang ke belakang. Fang Yuan langsung bangun dan mengeluarkan Gu Perjalanan Abadi. Dia segera mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi untuk kembali ke pusat formasi 10 fisik ekstrim. Tapi sayangnya dia langsung memuntahkan seteguk darah. Gu Perjalanan Abadi gagal diaktifasi. "Sialan, aku tidak bisa datang tepat waktu kalau begini." Fang Yuan kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi sekali lagi, tapi dia berakhir gagal lagi. Sementara itu He Laolan dan Tai Baiyun Seng kebingungan. Kenapa Fang Yuan menyerang dirinya? Seolah-olah dia bukan Fang Yuan. He Laolan tiba-tiba terpikir, "Tunggu, bukankah mereka semua terikat sumpah? Di mana mereka semua dilarang untuk menyerang satu sama lain. Kalau tidak, maka surga akan menghukum mereka hingga mati." Tapi anehnya kali ini Fang Yuan tidak dihukum oleh surga. Artinya, orang yang ada di hadapan mereka saat ini memang bukanlah Fang Yuan. Mata He Laolan terbelalak ketika menyadari semua ini. Sementara di saat yang sama, Ying Wu Xie ada di dekat Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dia mengatakan 5 kata, "Pimpin jiwa ke alam mimpi." Kemudian Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral terkejut, tapi dia tidak bisa menolaknya. Jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral langsung dikirim ke dalam alam mimpi. Lalu kemudian dari tubuh Ying Wu Xie keluar sebuah jiwa yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya. Jiwa yang keluar itu tidak lain adalah jiwa milik Fang Yuan. Jiwa itu dengan segera memasuki bola cahaya 9 warna. Ini cukup mengejutkan.
bahwa rupa-rupanya bola cahaya 9 warna itu tidak lain tidak bukan adalah Gu Janin abadi berdaulat, di mana ini adalah puncak rencana dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Seperti yang kita tahu bahwa setelah mendapatkan warisan dari Yang Mulia Teratai Merah, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berniat untuk membuat Gu Janin yang berdaulat untuk kemudian terlahir kembali. Namun sayang seribu sayang, kali ini di momen-momen terakhir, semua hasil upayanya direnggut oleh Fang Yuan. Sungguh luar biasa tindakan dari Fang Yuan. Tapi bagaimana bisa Fang Yuan melakukan semua ini? Kapan jiwa Fang Yuan dan Ying Wuxie tertukar? Ini menjadi sebuah pertanyaan, dan untuk menjawabnya kita harus mundur kembali ke beberapa waktu yang lalu. Ying Wuxie pergi bantu tubuh utama dan urus pengadilan surgawi. Tapi ketika itu Ying Wuxie kekeh dan ingin mengirimkan Fang Yuan ke alam mimpi. Dia seperti punya dendam pribadi pada Fang Yuan. Akhirnya Fang Yuan pun tidak bisa mengelak dan diseret masuk ke dalam alam mimpi. Di dalam alam mimpi, Fang Yuan mulai mendengar sitar dari Yang Mulia konstelasi bintang. Dia tidak diam begitu saja. Dia segera menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Tapi berapa kali pun dia mencoba, dia tetap gagal dan tidak bisa keluar dari alam mimpi. Sampai akhirnya dia mendengar Yang Mulia konstelasi bintang bernyanyi. Tepat pada bait yang kelima, Fang Yuan terkejut karena ada gelombang informasi yang memasuki benaknya. Selama musim semi dan musim gugur, tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas tak terbatas. Pada saat itu Fang Yuan akhirnya mengerti maksud dari bait kelima ini. Ternyata semua ini berhubungan dengan Gu Immortal peringkat 7 yang ia dapatkan dari tubuh Boking. Gu itu adalah Gu pertukaran jiwa. Dulu Mo Yao sempat menggunakan Gu ini saat Boking hendak melewati kesengsaraan besar. Itu juga yang menjadi alasan kenapa sekarang jiwa Mo Yao ada di dalam tubuh Boking. Sementara setelah Fang Yuan mendapatkannya, dia telah berhasil mengambil alih Gu pertukaran jiwa ini menjadi miliknya sendiri. Lalu sekarang karena Ying Wuxie telah mengirimnya ke alam mimpi, maka ada jejak yang menghubungkan jiwanya dengan Ying Wuxie. Melalui jejak inilah Fang Yuan dapat melakukan pertukaran jiwa. Meskipun jelas itu tidaklah sederhana, tapi Fang Yuan mendapatkan informasi yang langsung masuk ke dalam benaknya. Fang Yuan tidak punya pilihan lain, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Kemudian dalam sekejap, Fang Yuan membuat gerakan pembunuh dengan menggunakan Gu pertukaran jiwa sebagai intinya. Lalu setelah mengaktifkan gerakan pembunuh itu, maka sebenarnya sejak saat itu jiwa Fang Yuan dan jiwa Ying Wuxie telah tertukar tanpa ada satupun orang yang menyadarinya. Fang Yuan saat ini ada di dalam tubuh Ying Wuxie. Dia bisa melihat semua yang terjadi di dunia luar, termasuk saat ini dia bisa melihat He Loulan dan Tai Baiyun Seng yang panik melihat tubuhnya telah terlelap. Sementara Boking, dia masih berniat untuk menyerang mereka bertiga. Fang Yuan pun menjadi panik. Jika dia membiarkan kedua orang itu diserang oleh Boking, maka Fang Yuan akan terkena hukuman karena sumpah di antara Fang Yuan, He Loulan dan juga Tai Baiyun Seng. Tapi dia juga tidak bisa menghentikan Boking, atau semuanya akan terbongkar. Di saat-saat kritis itu tiba-tiba kesengsaraan besar jatuh dan menarik mereka ke bawah. Fang Yuan terkejut. Tapi setidaknya itu sungguh berhasil menghentikan Boking. Dan yang paling mengejutkan sebenarnya adalah saat dia melihat Tai Baiyun Seng dan He Loulan serta tubuhnya yang dalam tanda kutip tubuh Fang Yuan ya. Di sana mereka bertiga terbebas dari kesengsaraan besar ini. Bahkan formasi 10 fisik ekstrim membuat pelindung khusus kepada mereka bertiga, sehingga ketiganya dapat meninggalkan formasi 10 fisik ekstrim tanpa kesulitan. Sejujurnya di sini Fang Yuan keheranan. Dia tidak tahu kekuatan apa yang sebenarnya mampu membuat pengaturan sebesar ini. Fang Yuan berpikir, mungkinkah itu adalah kehendak surga?
Tapi jika memang itu adalah kehendak surga, kenapa kehendak surga kini malah membantunya? Fang Yuan sama sekali tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Jadi, pada akhirnya dia hanya bisa mengabaikan masalah ini untuk sementara waktu. Dia harus fokus menyamar sebagai Ying Wuxie agar tidak ketahuan. Dan sampai pada akhir, Fang Yuan benar-benar berhasil mengelabui semua orang. Di momen yang paling kritis, Fang Yuan berhasil mengirimkan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ke dalam alam mimpi. Dan dia sendiri berhasil merebut Gu Janin abadi yang berdaulat. Pengaturan yang luar biasa di antara Fang Yuan, kehendak Yang Mulia konstelasi bintang, dan mungkin kehendak surga. Entah apakah benar itu memang kehendak surga atau bukan. Mari simpan pertanyaan ini sebagai sebuah misteri untuk saat ini. Karena di masa depan nantinya semua pasti akan terjawab. Dan sekian kisah hari ini. See you again di next video dan bye.